Beginilah kondisi puluhan tiang pancang monorel yang terus terbengkalai. Tiang-tiang ini tersebar dari Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika Jakarta. Nasib tiang pancang proyek monorel ini semakin tidak jelas setelah rencana pembangunan monorel dibatalkan. Pekan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan tidak meneruskan kerjasama dengan PT Jakarta Monorel. Surat pemutusan kerjasama untuk pembangunan moda transportasi massa monorel telah disiapkan. Menyusul pembatalan ini, nasib 90 tiang pancang monorel yang sudah terlanjur dibangun akan kembali terbengkalai. Padahal tiang-tiang yang dibangun oleh PT Adikarya sejak tahun 2007 lalu ini diperkirakan membutuhkan biaya mencapai 190 miliar rupiah. Terkait dengan tiang pancang yang sudah terlanjur dibangun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku masih belum jelas. Pihaknya berharap tiang-tiang monorel ini bisa segera dibongkar. Tiang-tiang saya nggak tahu, itu mereka lucu. Tiang bukan punya kami, tapi di atas tanah kami. Kalau itu di barang siapa? Barang dia. Jadi di atas tanah saya, masa nggak hitung sewa? Nama itu yang kita masih kaji juga. Secara hukum masih dikaji. Kalau memang misalnya udah batal nggak dibangun lagi, mungkin bisa aja dibongkar atau gimana nggak dipakai. Pekan ini, Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan PT Jakarta Monorel. Pembangunan monorel dibatalkan karena PT Jakarta Monorel dinilai tidak memiliki kemampuan dana untuk membangun proyek transportasi massal tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan proyek pembangunan monorel membuat optimisme menuntaskan persoalan kemacetan di ibu kota makin meredup. Kemacetan di Jakarta saat ini semakin menyiksa masyarakat. Begitu banyak waktu terbuang di jalan dan ekonomi biaya tinggi pun dipastikan terjadi saat kemacetan mendera. Beberapa tahun silam, masyarakat Jakarta berharap tingkat kemacetan bisa dikurangi dengan beragam pembangunan proyek infrastruktur termasuk monorel. Pasalnya, moda transportasi monorel dibangun melayang serta pembangunan tiang pancangnya tidak menggunakan trotoar. Monorel juga tidak perlu berbagi ruas jalan dengan kendaraan lain seperti bus Transjakarta. Namun kepastian pembatalan proyek pembangunan monorel yang sudah diucapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dapat diartikan makin peliknya persoalan kemacetan di ibu kota. Dan setelah mangkrak lebih dari 10 tahun sejak pembangunannya di tahun 2003 silam, kini mega proyek monorel resmi dibatalkan. Berbagai masalah ditemui oleh pihak pemegang proyek PT Jakarta Monorel atas proyek senilai 16 triliun lebih ini. Mengapa pembangunan monorel andalan Pemprov DKI ini maju mundur? Simak informasi berikut ini. Impian warga Jakarta untuk memiliki moda transportasi massal dengan sistem rel tunggal atau monorel nampaknya belum akan terwujud. Proyek yang mulai dikerjakan di era Gubernur Sutioso hingga era Gubernur Basuki Cahayapurnama ini tidak pernah menunjukkan perkembangan pembangunannya. Selama 10 tahun lebih, proyek monorel senilai 17 triliun ini mangkrak dan tak berfungsi. Tahun 2003 silam, proyek ini dipercayakan oleh perusahaan Malaysia M-Trans. Namun MOU dengan M-Trans akhirnya dibatalkan dan proyek diberikan kepada konsorsium utama Singapura Ominico. Setahun berikutnya, proyek ini berganti menanggung jawab. Pada kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo pun proyek monorel jalan di tempat. 10 tahun tidak menunjukkan perkembangan, MOU baru pun dibuat lagi dan proyek diberikan pada konsorsium perusahaan Indonesia. Setelah terhenti beberapa tahun, pada akhir tahun 2012 lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali melanjutkan proyek monorel hingga akhirnya proyek ditangani oleh PT Jakarta Monorel. Tahun 2013, pembangunan fisik monorel pun mulai dilakukan di Jalan Profesor Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Pekerjaan fisik baru dilakukan tahap awal, yakni pengeboran untuk mengetahui kedalaman tiang pancang yang layak untuk konstruksi. Akhir tahun 2014, masalah pun kembali muncul. Fisik tiang monorel justru dimanfaatkan untuk menempelkan poster iklan. Pemprov DKI Jakarta menduga pihak pengembang proyek, yakni PT Jakarta Monorel, tengah kekurangan dana sehingga tidak kunjung menyelesaikan pengerjaan fisik proyek. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tak mau lagi membuang-buang waktu. Pihaknya tak ingin lagi ada kerjasama dengan PT Jakarta Monorel dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian proyek monorel. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.